action let's go 저 건물을 찾으러 Pose with the fans Pose with the pose with the pose with the fans Pose with the pose with the pose with the fans Pose with the fans Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang substansi manajemen sekolah dasar dalam peningkatan mutu pendidikan. Manajemen sekolah dasar memainkan peran krusial dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Substansi manajemen terdiri dari berbagai aspek yang saling terkait dan berkontribusi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Terdapat 8 substansi manajemen sekolah dasar, yaitu pertama, manajemen kurikulum dan pembelajaran. Menurut Rusman, pada tahun 2011, manajemen kurikulum yang efektif dapat meningkatkan kualitas belajar dan hasil belajar siswa. Hal ini mencakup perencanaan dan pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran, serta evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Yang kedua, ada manajemen peserta didik. Imron 2011 menegaskan manajemen peserta didik yang baik dapat mendukung perkembangan non-akademik maupun akademik peserta didik. Nah, hal ini meliputi dari penerimaan siswa baru, pengelompokan siswa, pembinaan disiplin dan karakter, serta layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang ketiga, ada manajemen tenaga kependidikan. Mulyas tahun 2011 menyatakan bahwa manajemen pendidikan yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Nah, aspek ini mencakup pada perencanaan kebutuhan guru dan staf, rekrutmen dan seleksi, pengembangan profesional, serta evaluasi kerja. Yang keempat, ada manajemen sarana dan prasarana. Bafadal pada tahun 2008 menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana yang baik itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini meliputi pada perencanaan kebutuhan fasilitas, pengadaan pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan. Yang kelima, ada manajemen keuangan. Menurut Fatah, pada tahun 2012, manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel itu mendukung pelaksanaan program-program peningkatan mutu pendidikan. Nah, adapun aspek yang ada di dalamnya yaitu penyusunan anggaran, pengalokasian dana, serta pembukuan dan pelaporan. Keenam, ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Suryo Subroto pada tahun 2012 menekankan pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat dalam menciptakan sinergi untuk pendidikan mutu pendidikan. Nah, manajemen ini meliputi pada kerjasama dengan orang tua, keterlibatan masyarakat, dan komunikasi antara kepala sekolah atau stakeholder. Nah, yang selanjutnya ada manajemen layanan khusus. Ari Kuntu dan Yuliana pada tahun 2008 menjelaskan bahwa layanan khusus yang baik itu dapat mendukung proses pembelajaran dan kesejahteraan siswa. Adapun layanan ini meliputi dari perpustakaan, laboratorium, unit kesehatan, dan kantin sekolah. Dan yang terakhir, ada manajemen sistem informasi. Rochhetel et al. Pada tahun 2006 menyatakan bahwa sistem informasi manajemen yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah. Hal ini meliputi pengembangan sistem informasi sekolah, pengelolaan data dan informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil guru sekolah dasar. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan profil guru sekolah dasar? Nah, profil guru sekolah dasar ini merupakan gambaran ideal tentang kualifikasi, kompetensi, dan karakteristik yang diharapkan dimiliki oleh pendidik di tingkat dasar. Berikut ada 5 penjelasan rinci tentang profil guru sekolah dasar dari berbagai sumber dan penelitian. Yang pertama itu adalah kualifikasi akademik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kualifikasi akademik minimal untuk guru sekolah dasar adalah pendidikan minimal S1 atau D4, latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan sekolah dasar, kependidikan lain atau psikologi. Yang ketiga, memiliki sertifikat profesi guru untuk sekolah dasar. Kita lanjut ke poin yang kedua tentang kompetensi guru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, guru sekolah dasar harus memiliki 4 kompetensi utama. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga tentang keterampilan abad 21. Menurut penelitian Amin pada tahun 2019, guru sekolah dasar perlu mengembangkan keterampilan ini untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Guru di sekolah dasar daerah modern juga dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21 yang meliputi keterampilan berpikir kritis, kreativitas dan inovasi, komunikasi dan kolaborasi, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kita lanjut ke poin yang keempat tentang pengembangan profesional berkelanjutan. Darling Hammond pada tahun 2017 menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Baik, kita lanjut ke poin yang kelima tentang karakteristik personal.
Penelitian oleh Rahmat pada tahun 2020 menunjukkan bahwa karakteristik personal guru memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Selain kompetensi formal, guru sekolah dasar juga diharapkan memiliki karakteristik personal yang mendukung, seperti kesabaran dan kemampuan mengelola emosi, kreativitas dalam menyajikan materi, kemampuan dan memotivasi siswa, empati kepekaan terhadap kebutuhan dan individual siswa. Nah, itulah tadi materi atau penjelasan tentang profil guru sekolah dasar. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran dan kompetensi ideal peserta didik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan berkompeten dalam menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Adapun 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila sendiri, yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, di mana hal ini memiliki arti bahwasanya kita sebagai makhluk hidup dapat berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak sesama manusia, alam, dan negara. Yang kedua, ada berkebinekaan global, di mana memiliki arti bahwasanya kita harus saling menghargai budaya yang ada, komunikasi lintas budaya, dan refleksi. Yang ketiga ada mandiri, di mana di dalam mandiri ini memiliki arti bahwasanya kesadaran diri dan regulasi diri. Kemudian yang keempat ada bergotong royong, di mana memiliki arti bahwasanya kita harus sama-sama saling membantu dan saling berbagi dalam menghadapi masa yang akan datang. Yang kelima yaitu bernalar kritis, di mana memiliki arti yaitu analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tepat, di mana kita harus mengambil dan memutuskan keputusan berdasarkan informasi yang ada dan informasi yang nyata. Yang keenam ada kreatif, yaitu menghasilkan ide dan karya orisinal yang bermanfaat. Selanjutnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memiliki arti sebagai pembelajaran lintas disiplin untuk solusi masalah yang nyata yang dirancang sefleksibel mungkin dan melibatkan masyarakat atau dunia kerja. Selanjutnya ada manfaat dari profil pelajar Pancasila sendiri. Yang pertama yaitu mewujudkan visi pendidikan. Kemudian yang kedua ada panduan pengembangan karakter. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya itu adapun langkah perencanaan proyek, di mana yang pertama yaitu membentuk tim fasilitator. Kemudian yang kedua menilai kesiapan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan dimensi tema dan waktu. Kemudian yang keempat ada menyusun modul proyek. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu merancang strategi pelaporan. Nah, profil ini adalah sebuah landasan yang diciptakan untuk membangun pelajar yang berkarakter, di mana kompeten dan kontributif bagi bangsa dan negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi membandingkan antara manajemen lama dan manajemen baru di dunia pendidikan. Nah, manajemen lama atau konvensional dalam pendidikan berfokus pada sistem hierarkis dan birokratis. Struktur ini dikendalikan melalui aturan yang kaku dengan alur komunikasi yang berjalan dari atas ke bawah. Gaya manajemen ini menekankan otoritas pimpinan, pengawasan yang ketat, dan kepatuhan terhadap prosedur standar. Nah, model ini diadopsi untuk menjaga stabilitas dan kontrol dalam sistem pendidikan, terutama pada masa ketika perubahan masih relatif lambat. Kalau misalnya manajemen baru dalam pendidikan di sini mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Manajemen ini menekankan inovasi, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta partisipasi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuklah guru, siswa, dan juga orang tua. Nah, desentralisasi pengambilan keputusan dan penerapan teknologi informasi pun di dalam sistem ini menjadi ciri khas di manajemen baru. Hal ini dilakukan untuk merespons perubahan yang cepat dan tantangan global yang semakin kompleks. Kemudian untuk perbandingan manajemen lama dan manajemen baru ini terlihat di 4 hal ya. Ada struktur organisasi, yang kedua proses pengambilan keputusan, yang ketiga penggunaan teknologi, dan yang keempat pengembangan sumber daya manusianya. Kalau di struktur organisasi, manajemen lama di sini cenderung bersifat hierarkis dengan kontrol yang ketat di tangan pimpinan sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, komunikasinya pun seperti tadi ya, berjalan dari atas ke bawah sehingga inisiatif dan inovasi dari staf seringkali terbatas. Kalau manajemen baru, struktur organisasinya lebih datar dan partisipatif. Jadi semua pihak dalam lembaga pendidikan diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kolaborasi antara pimpinan dan staf lebih ditekankan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau dari
hal proses pengambilan keputusannya di manajemen lama ini dilakukan secara sentralistik tadi oleh pimpinan lembaga dengan sedikit keterlibatan dari para stafnya. Jadi menyebabkan lambatnya proses pengambilan keputusan, apalagi proses adaptasi terhadap sebuah perubahan. Kalau di manajemen baru ini mengutamakan desentralisasi dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan itu diambil secara lebih cepat dan tepat oleh pihak yang langsung berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi partisipasi semua pihak yang terlibat juga menjadi kunci keberhasilan di manajemen ini. Nah, kalau dilihat dari penggunaan teknologi di manajemen lama, teknologi belum menjadi bagian integral dalam manajemen pendidikan. Nah, pada pendekatan lama ini ya, jadi sebagian besar proses administratif dan pembelajaran dilakukan secara manual sehingga efisiensinya seringkali rendah. Kalau di manajemen baru, teknologi informasi dan komunikasinya digunakan secara luas dalam manajemen pendidikan ini. Jadi mulai dari administrasi hingga metode pembelajaran, teknologi memungkinkan efisiensi dalam pengelolaan data, komunikasi yang lebih efektif, serta pembelajaran yang interaktif dan komunikatif dan juga kolaboratif. Selanjutnya, kalau dilihat dari pengembangan sumber daya manusianya, di manajemen lama ini, pengembangan sumber daya manusianya itu lebih berfokus pada pelatihan yang formal yang terstruktur, inovasi dan kreativitas guru, serta tenaga pendidikan yang kurang ditekankan. Kalau di manajemen baru, pengembangan sumber daya manusianya lebih menekankan pada pengembangan soft skill-nya, inovasinya, dan pembelajaran berkelanjutannya. Jadi guru di sini dan tenaga pendidik didorong untuk selalu belajar dan berinovasi dalam metode pembelajaran. Audio Jungle.